Bisnis sama dengan licik itu Bisnis bahasanya. sama dengan licik. Iya. Karena terlihat dari banyak tempat hiburan di sini, jadi orang kadang berpikirnya, oh di situ tempatnya bebas atau Oh ya, gimana. Batam kan banyak banget Iya tempat benar. hiburan gitu ya. Jadi kita nggak ada kesadaran gitu. Jadi Hmm, kancuran itu menurut aku bukan hanya tentang di lingkungan, tapi kancuran dimulai dari diri sendiri. dari diri Ya. sendiri. Oke, Mida. Halo Nice to Faisal. meet you. Teman-teman, hari ini saya akan ngobrol dengan teman saya ini. Dia termasuk orang yang cukup lama di Batam dan kita akan ngobrolin soal gimana kerja di Batam. Karena saya nggak salah dengar banyak beberapa teman-teman pengen ke Batam untuk cari kerja di PT dan sebagainya. By the way, Mida sudah berapa tahun di Batam? Jalani 5. Menjalani 5 tahun. Awal datangnya akhir 2020. Berarti COVID itu ya? Ya, Oh, dari aslinya di mana sih? dari Siantar, Medan, daerah Pematang Siantar. Medan berarti Sumatera ya? Iya. Medan itu Sumatera. Oke, Mida, bisa gambarin gimana pengalaman kerja di Batam? Sebenarnya awalnya itu datang ke Batam itu nggak dari Disnaker ya. Awalnya itu Oh, oke. kita pribadi datang. Hmm. Ada teman yang janjiin kayak, Mit sinilah. Awalnya itu kan saya masih di Pekanbaru, baru tamat SMA 2019. Selanjutnya di 2019 itu kayak kurang berkembang di Pekanbaru, jadi coba di Mandiri datang ke Batam. Itu cuman melalui teman kakak kelas sih, hanya dari lihat media sosial doang ngasih tahu. Sampai di sini ternyata kerjaannya nggak ada. Waduh, Jadi sempat kayak iya ya ngapain di sini juga Batam ngekos mahal, biaya hidup mahal. Jadi sempat ya udahlah balik lagi gitu. Aku balik lagi ke Siantar. Coba dikerja dulu PT di Siantar itu selama 1 tahun. Itu dia PT STTC. oh, Terus rupanya ada Disnaker yang buka lowongan kerja, jadi coba-coba ujian menang lalu lanjut lagi ke Batam. Disnakernya buka lowongan untuk Batam. Iya, itu yang untuk mau dilempar ke Batam. Oke, jadi pertama datang karena diajak teman. Iya, Rupanya nyampe sini zong gitu zong ya. gitu. Akhirnya pulang dan melalui Disnaker. Iya benar. Mungkin buat teman-teman yang baru habis tamat sekolah dan pengen cari kerja di Batam, alangkah baiknya melalui Disnaker. Disnaker Tapi gitu. kalau semisal memang ada yang dikenal ya boleh sih mandiri. Ordal gitu Iya, ya. jadi kalau menurut saya kalau yang pribadi itu memang harus nekat-nekatan dan Harus butuh modal. nekat-nekat. Iya. Oke, Mida, kenapa pilih Batam? Indonesia kan luas. Anda kok pilih Batam? Kenapa? Sebenarnya itu Batam itu nggak ada masuk kriteria pemilihan ya. Kalau niat aku tuh kemarin itu lebih ke Bali. Bali. Iya. Oke. Tapi kemarin itu sebenarnya karena ikut-ikutan dari teman. Jadi kami itu ada 4 bersahabat. Jadi temanku bilang seperti ini. Itu kan posisi kita masih kerja tuh di PT di Siantar. Jadi kayak teman bilang, kita coba yuk meet di Batam. Enggak aku ngantar kamu aja. Kebetulan teman saya kemarin itu gak ada motor. Jadi saya cuman ngantarin dia buat ujian. Iya, Oke. buat ujian. Tiba-tiba gak tahu kenapa teman saya ini kayak bilang dia itu matematika kurang. Oke. Nah, jadi kayak aku bilang, aku juga sebenarnya nggak pinter-pinter banget lah. Aku bilang, yaudah gini aja Mit, kita ujian bareng. Nanti kamu kalau mau nolak, tolak aja gitu. Nah, oke, aku ikut ujian. Tetap ternyata yang lolos aku, yang tidak lolos dia. Waduh, bisa begitu ya? Iya, jadi kita udah menang nih di satu PT ini, udah lolos semua. Udah mau berangkat ternyata aku ada kendala. Apa kendalanya? Bagian paru-paru bermasalah. Ya, sempat seperti dibilang gejala paru-paru basah. Oke. Karena kan aku kerjanya kan di PT bagian rokok kan. Jadi Sorry, itu yang udah di PT Batam? di Siantar. Oh, belum. Siantar itu. Oke. Jadi bermasalah, tertunda lagi berangkatnya. Tertunda lagi. Nah, di situ aku pergi mandiri. Setelah itu tertunda, lanjut lagi di awal 2021. Masuklah coba di PT yang ini. Dan puji Tuhannya menang. Dan aku gak ada niat. Gak ada niat. Pada saat aku H-1 mau berangkat ke Batam itu aku lagi touring. Touring ke? Kita lagi di Samosir gitu. Mau cari air terjun nih.
air terjun tertinggi di dunia itu yang di Bang Diponot, air terjun tertinggi di Indonesia. Nah, kita itu pulang nyampe Siantar itu jam 2 pagi. Ternyata kalau mau ke Batam itu berangkatnya jam 5 pagi. Pesawat. Yes. Oke. Pesawatnya jam 7 pagi, tapi kan perjalanan Ya, harus itu check ya. in dan segala check in. Iya. Jadi setelah itu ya mau nggak mau temenku, aku udah terjebak di posisi kalau aku nolak, aku harus ganti tiket itu dong. Karena kan dibiayain kan. Sorry, dibiayain sama siapa? Dari perusahaan. Perusahaan. Ya. Yang di Batam. Iya benar. Jadi kalau aku nolak, otomatis aku harus ganti. Nah, posisi situ kan aku nggak ada uang tuh. Namanya kan kita kerja di center biasa aja. Ya udah, terakhir mau ikut jadi ikut bareng. Yang ngajak aku jadi yang nggak ikut. Oh, gitu. Bisa gitu ya. Iya benar. Dan ini berarti dari 2021 ya? Yes. Berarti 4 tahun atau 5 tahun nih sekarang? Jalani 5. Jalani 5 tahun itu kerjanya di Batam. Iya, sampai Coba Mida gambarkan lingkungan kerja di Batam. Itu seperti apa? Asik nggak sih Batam tuh? Supaya maksudnya teman-teman di sana pun punya gambaran kalau mereka mau ke sini, paling tidak udah tahu lah gimana lingkungan kerja di Batam. Kalau aku kan awalnya kan kerja PT nih kan Pastor. PT menurut aku sih lebih ke arah monoton. Monoton. Cocok buat orang yang pengen benar-benar cari buat nabung ya. Oke. Karena pada saat aku di PT itu kita itu lebih sering OT overtime. OT gitu. itu overtime. Jadi nggak ada waktu buat kita nongkrong, hangout gitu. Jadi lebih ke arah fokus untuk cari duitnya. Untuk jam kerjanya itu ini di luar overtime dulu ya. Jam normalnya biasa jam berapa Dari jam? Dari jam 6.45 sampai jam 14.50. 6.45 subuh. Yes, sampai jam 14.50. Itu shift satu sekali shift tuh, shift pagi. Ada lagi shift sore. Siang. Oh, siang atau sore? Siang. Iya, siang. Itu dari jam? Kita mulainya itu dari jam 2:30 sore ya. Sampai 9 malam. Jam 11 malam. 11 malam. 8 jam kerja. 8 jam. Ya. Berarti nanti next, ada yang lanjut dari jam 11 ke jam 7 pagi. Ya. Oh, jadi berarti 3 shift ya di Batam. Yes. Itu semua PT begitu atau beberapa? Kalau menurut aku itu PT-PT tertentu karena sampai saat ini masih ada PT hanya 1 shift. Oh. Contoh dia hanya fokus di 1 shift aja, shift pagi doang. Pagi doang. Oke. Oke. Nah, setelah itu baru 1 shift 8 jam berarti ya. Iya. Nah, OT overtime itu biasa berapa jam? Plus tambah 4 jam. 4 jam. Iya. Jadi kalau misalnya dia bahasa Batamnya kayak 7 to 7 gitu biasa kita bilangnya. Oh, 7 to 7. Itu istilah orang PT ya. Istilah orang PT. Oke, 7 to 7. Nah, berarti gaji OT itu berarti setengah dong dari gaji 8 jam awal atau gimana? Enggak, hitungannya sih per jam kalau OT. Oh, OT per jam. Sejam berapa biasa OT? Enggak hitungnya Pastor, karena aku tipikal jarang sih ngitung gaji. Oh, jarang. Lebih ke kualifikasi totalinya berapa gitu. Oh. Kalau basic kan menurut basic UMK Batam ya. Oh, pada saat itu aku masuk di 4,2 ya awalnya. 4 juta. Ya. Itu kan UMK Batam kan 4, memang segitu. Sampai 4,6 baru aku keluar. Oke. Oh, kalau udah keluar dari PT juga? Udah. Nah, nanti kita bahas itu. Oh, berarti OT itu bayarnya per jam. Iya. Per jam itu berapapun ya tergantung lah. Iya, tergantung PT. Tergantung PT-nya gitu. Tapi bayarannya pasti hitungan per jam. Hitungannya per jam. Nah, oke lah. Tadi udah dari Disnaker ya. Iya. Nah, ada juga kan yang kayak orang di Batam atau ada yang sudah duluan datang ke Batam tanpa melalui Disnaker. Ada juga kan yang menerima lowongan mandiri untuk masuk ke situ. Itu tes mandiri itu ribet apa enggak tuh, susah enggak? Atau semua udah by ordal semua itu gimana tuh? Gimana ya, kalau bahas ordal agak sensitif ya, itu menurut pribadinya sih, menurut aku. Karena semua bisnis itu pasti ada harus ada liciknya. Oh, oke. Bisnis sama dengan licik itu. Bisnis sama dengan licik. Iya, jadi kalau kita bilang mandiri, kita nggak bisa bilang semua yang mandiri itu pakai ordal. Dan ada yang benar-benar dia mandiri bisa. Dan aku juga sudah alami itu. Ada juga dia memang udah semandiri apapun tapi nggak bisa masuk. Gitu. Jadi balik lagi dia harus menggunakan ordal. Gitu. Nah, ordal itu bayar nggak tuh? Bayar, Pastor. Oh iya? Iya dong. Berapa biasa? Tahu? Kalau menurut budgetnya ya. Kalau untuk mereka itu pasti kasih uang muka namanya DP. Oh, DP. Oh ya? Iya dong.
Oke, Tergantung terus? PT-nya lagi. Kalau Ah. PT-nya PT biasa, OT-nya sedikit, paling mereka pakai DP awalnya dari 1 juta sampai 2,5 juta. 1 juta sampai 2,5 juta. itu DP. DP doang. Kalau total semua berapa itu? 4,5 untuk PT biasa. Untuk PT biasa. Oh, berarti ada kualifikasinya ya, PT A misalnya grade-nya berapa? Iya. Oke. Itu udah ada orang-orang khusus yang mengatur itu. Sudah. Sudah ada ya. Oke, berarti misalkan si A dari kota A gitu mau masuk ke sini susah masuk berarti lewat ordal gitu ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Oke. Tapi kalau ordal gitu kayak di Snaker gimana? Ngaruh nggak? Gimana itu? Kalau di Sejauh Snaker ini? kita ya enggak lah ordal. Kalau di Snaker itu benar-benar murni kita. Murni ujian, itu kita ujian, tes semua. Oke. Fisik juga, medical kan. Medical check up gitu ya. Itu kan nggak bisa nipu. Iya, betul. Baik betul. dari tinggi, dari mata semua dicek ya. Kayak tadi dibilang ya paru-paru dicek semua. Oke. Jadi itu nggak bisa nipu. Nggak bisa. Oke, Ibu Mida ya saya panggilnya atau Kak Mida. Kakak aja. Kakak aja, Kak Mida. Boleh kasih pesan buat teman-teman yang mungkin mau ke sini ke Batam yang lagi nyari kerjaan, ada mungkin sesuatu yang Anda ingin sampaikan? Kalau menurut aku kalau mau jalur mandiri harus persiapan full juga sih Pastor. Persiapan apa aja perlu dipersiapkan? Dana terutama. Dana, karena harus bayar ordal itu. Kalaupun menurut aku gini, pekerjaan itu nggak harus kita di PT sebenarnya. Oke, di mana aja? Di mana aja, intinya niat kamu datang kerja nggak? Niat Itu kamu dulu. datang Ya. kerja apa enggak? Karena ada orang datang ke Batam bukan hanya niat bekerja. Nah kan balik lagi tipe-tipe manusia kan berbeda kan Pastor. Ada yang bilang Batam itu kan bebas. Oh aku tujuannya ke sana mau hangout aja. Aku mau kerja itu sampingan doang. Yang utama untuk memperluas pergaulan. Ada juga yang aku fokus mau kerja. Jadi kita harus tahu dulu nih. Kamu niatnya apa dulu? Gitu. Emang tadi niatnya ada mau pergaulan. Emang gimana pergaulan di Batam ini? Bisa banyak sih yang bilang banyak sisi negatifnya, tapi kan nggak semua negatif ya Pastor. Karena terlihat dari banyak tempat hiburan di sini, jadi orang kadang berpikirnya, oh di situ tempatnya bebas. Oh iya, Batam kan banyak banget ya, tempat benar. hiburan gitu ya. Oke. Jadi kita harus tahu dulu nih niatnya. Jadi kalau pesan dari aku ya, kamu niatkan dulu memang benar-benar mau bekerja. Kalau untuk soal dibilang pergaulan yang mempengaruhi sebenarnya no. Kita juga bisa hancur di kota kita sendiri. Kalau memang diri kita ini memang nggak ada niat mau berkembang atau di diri kita nggak ada kesadaran gitu. Jadi kehancuran itu menurut aku bukan hanya tentang di lingkungan, tapi kehancuran dimulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Emang kalau calon ibu gembala ngomongnya pasti akan begitu. Karena kalau dari lingkungan aku, teman-teman aku ya, aku nggak filter mereka misalnya gini. Aku harus di tempat yang ini komplotan orang baik. Aku nggak pemilih teman. Tapi aku lebih memilih, aku ambil sisi positifnya, negatifnya aku buang. Mau dari segi mana, dari yang baik banget sampai yang jahat banget, aku temenin. Kan sama-sama manusia toh. Betul. Jadi aku nggak pemilih.